Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-10 ini, materi yang akan kita bahas adalah tentang manajemen Jepang. Manajemen di negara Jepang. Kenapa kita pilih negara Jepang bukan negara yang lain? Karena dalam sejarah dunia, pola manajemen di negara Jepang ini menjadi yang utama atau satu-satunya yang bagus di zamannya, yang melopori negara-negara lain yang maju karena mereka meniru pola manajemen di negara Jepang. Kita tahu Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1945, Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua. Saat itu Indonesia merdeka. Intinya 1945 Jepang negaranya hancur karena kalah Perang Dunia Kedua. Kota Hiroshima Nagasaki dibom atom oleh sekutu. Jepang menjadi hancur. Banyak warganya mati. Perekonomian hancur. Namun dalam waktu yang relatif singkat, Jepang bisa menata kembali negaranya dan menjadi negara maju sampai sekarang. Dan itu diakui oleh negara-negara lain. Dan banyak yang belajar ke Jepang. Begitu cepatnya setelah porak-poranda langsung menjadi negara maju sampai sekarang. Kita lihat, kita bandingkan dengan Indonesia saja, ya. Kita bandingkan dengan Indonesia saja. Tahun 1945 Indonesia merdeka, Jepang hancur lebur negaranya. Stepnya saja sudah berbeda. Indonesia merdeka, Jepang kalah perang, tidak merdeka, hancur lebur. Logikanya, jadi Indonesia itu sudah mulai untuk berlari, Jepang masih merangkak saja belum, karena dia ibarat orang baru kecelakaan, sakit semua badannya. Indonesia siap untuk berlari. Secara logika harusnya Indonesia sudah nyampe duluan karena sudah berlari, sementara Jepang masih luka-luka badannya, ibarat orang yang kecelakaan. Harusnya Indonesia lebih maju, tapi sebaliknya Indonesia jauh dari Jepang. Itu salah satu contoh kenapa kita, pada khususnya Indonesia, mesti belajar ke Jepang, dalam hal ini ilmu manajemennya. Dan kita lihat sekarang di Indonesia, ya, semua teknologi otomotif, kendaraan bermotor, semuanya buatan Jepang. Dari mobil Suzuki buatan Jepang, Yamaha Jepang, Honda Jepang, dan 3 merek kendaraan ini yang lalu lalang di Indonesia, di seluruh Indonesia. Ada Honda, Suzuki, Yamaha. Mobil ada Toyota, Mitsubishi, dan lain sebagainya yang ramai di jalan raya, yang macet-macet di jalan raya. Semua kendaraan bermotor itu, baik sepeda motor, mobil, semua buatan Jepang. Luar biasa Jepang. Belum lagi alat-alat elektronik, televisi, AC, handphone, dan lain sebagainya.
Mari kita belajar ke negara Jepang, bagaimana dia memanage masyarakat, memanage negaranya sehingga menjadi maju, ya, pintar-pintar, produknya laku di pasaran dunia. Pendahuluan pasca Perang Dunia Kedua, industri di Barat, khususnya di Amerika, terganggu. Walaupun sekutu ini yang pemimpinnya Amerika menang Perang Dunia Kedua, tapi ekonominya terganggu karena biaya perang mahal. Meskipun dia menang perang, uangnya habis untuk membiayai perang sampai menang, dan setelah menang ekonomi mereka, Amerika dan negara sekutu, terganggu jelas karena uangnya baru saja habis untuk perang. Beruntung menang. Dan sebaliknya Jepang, ya, kita bicara Jepang dan negara-negara blok timur, sudah uangnya habis, kalah perang lagi. Nah, ini sudah jatuh tertimpa tangga. Namun berangsur-angsur dari tahun ke tahun, industri Jepang berangsur-angsur naik, terus naik, padahal dia sudah gak punya, sudah ekonominya hancur, kalah perang lagi. Amerika, negara barat, ekonominya hancur memang, tapi tidak begitu karena menang perang statusnya. Tapi dalam realitanya saat itu Jepang berangsur-angsur naik, sehingga ya saat itu banyak negara termasuk Amerika ingin belajar ke Jepang. Amerika iri mencari tahu apa yang dilakukan oleh Jepang. Jepang merasa biasa-biasa saja. Tata kelola yang dilakukan, manajemen yang dilakukan di sana merupakan manajemen tradisional, tidak ada hal yang baru. Jadi Jepang ini intinya optimis sajalah. Kita sudah kalah, kita sedang jatuh, yuk kita kerjasama untuk bangkit, kira-kira seperti itu. Itu kan manajemen lama itu kan. Ketika kita kalah, kita bersatu, susun kekuatan untuk bangkit. Pengertian manajemen Jepang itu apa? Merupakan suatu manajemen yang unik, terutama bagi bangsa Barat. Yaitu tadi, Barat itu pengen tahu rahasianya Jepang ini kok terus naik setiap tahun. Kehidupan di Jepang itu, keunikan ini erat kaitannya dengan pertumbuhan bangsa Jepang serta nilai-nilai tradisional yang terkait di dalamnya. Ya, Jepang tidak memakai metode apa-apa, dia hanya memakai metode nasihat dari para leluhur, nasihat dari nenek moyang. Apa itu nasihat dari nenek moyang? Jangan bertengkar, jangan saling bertengkar, jangan saling menjatuhkan, bekerja sama, bersatu yang rukun agar kehidupan kita lebih baik. Kan itu Jepang berpegang teguh kepada nasihat tradisional itu, termasuk di nenek moyang kita, orang tua kita, kurang lebih nasihatnya sama. Keunikan manajemen Jepang ini, ya, yang hanya menerapkan nasihat-nasihat para leluhur itu tadi, manajemen tradisional, membawa Jepang menjadi bangsa industri yang paling berjaya di dunia. Ya, menjadi bangsa industri yang paling berjaya di dunia. Di Indonesia ini, dari jutaan mobil yang ada, bisa ya hampir 100% lah, atau kalau tidak 100%,
karena ada produk-produk dari luar Jepang. 99% mobil-mobil yang ada di seluruh Indonesia ini buatan Jepang, ya. Kendaraan kecil sampai kendaraan besar, truk, bis, ya. Mobil-mobil para pejabat, ya. Mobilnya menteri, kita tahu menteri memakai mobil Camry, ya, keluaran Toyota milik Jepang. Mobil para gubernur, bupati, apakah itu yang dari Toyota, Honda, keluaran Jepang, dan lain sebagainya. Peralatan rumah tangga, peralatan dapur, ya, dari Jepang semua. Oke, kita sekarang melihat awal mula munculnya negara Jepang, ya, kira-kira seperti itu. Awal mula munculnya budaya Jepang, negara Jepang yang sekarang dijadikan rujukan belajar seluruh negara di dunia. Bagaimana pola kehidupan Jepang kok bisa maju luar biasa seperti sekarang, padahal sejarahnya kelam, sejarahnya dari hancur, ya, dan sekarang menjadi maju. Awalnya bangsa Jepang itu terpecah belah, ya wajarlah, zaman dulu, zaman kerajaan saling perang, terpecah belah. Sama seperti Indonesia lah, Jepang itu, negara Indonesia itu kan dulu kenapa tidak cepat merdeka, karena negara kita itu terlalu luas dan tidak bersatu sehingga terpecah belah, mudah dipecah belah oleh penjajah. Baru setelah kita bersatu merdeka. Jepang kurang lebih seperti itu. Pada tahun 1603, ya, Tokugawa berkuasa dan berhasil mempersatukan Jepang. Tokugawa ini adalah raja, tokoh saat itu, pejuang, ya, tokoh lah. Kemudian dia bisa mempersatukan dan menjadi raja, menjadi kaisar. Dia pemerintah feodal berkuasa kurang lebih 300 tahun. Ya, sampai sekarang Jepang adalah negara kekaisaran atau negara kerajaan, raja yang berkuasa di sana, ya. Kepala negaranya adalah raja, kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Dalam memerintah berlandaskan ajaran Konfusianisme dan Bushido, ya. Jadi kerajaan Raja Tokugawa ini, ya, dinasti Tokugawa ini yang berhasil mempersatukan Jepang, dia di dalam memerintah berlandaskan ajaran Konfusianisme dan Bushido, yang mana ajaran ini sampai sekarang masih dianut oleh masyarakat Jepang. Kurang lebih ajaran dasar inilah, dua ajaran dasar inilah yang dipegang oleh masyarakat Jepang sehingga Jepang menjadi negara maju sampai sekarang. Ajaran tersebut merupakan ajaran mengenai falsafah yang dapat ditanamkan ke dalam jiwa bangsa Jepang. Terbentuklah perasaan kolektivitas dan kebersamaan di antara sesama masyarakat. Falsafah inilah yang menyatukan bangsa Jepang menjadi bangsa yang kuat dan kokoh. Kita lihat apa itu ajaran tradisional Jepang itu yang sampai sekarang masih dianut dan yang menjadi dasar fondasi Jepang bangkit dari keterpurukan dan melambung menjadi negara yang luar biasa. Pertama adalah ajaran tradisional Konfusianisme. Apa itu?
Ajaran yang mengajarkan bahwa masyarakat yang besar adalah masyarakat yang mempunyai 4 ciri dalam hidupnya, yaitu kebajikan, sopan santun, bijaksana, percaya mempercayai sesama. Jadi inilah rahasia pertama kenapa Jepang menjadi negara maju. Pertama, mereka selalu menunjukkan kebaikan-kebaikan, baik rajanya, pemerintahnya, perdana menterinya, sampai masyarakatnya. Intinya berlomba-lomba untuk berbuat baik. Sopan santun, kita lihat orang Jepang itu sopan santunnya tinggi. Ketika dia bertemu, nunduk, berjalan sopan, ya. Itu yang kita lihat. Meski ada orang Jepang yang kriminal, jahat, ya, itu kan minoritas, wajar lah. Tapi mayoritas orang Jepang itu kalau kita lihat semangat, sopan, etos kerjanya tinggi, daya keinginan untuk belajarnya tinggi, bijaksana, ya, dan saling percaya. Ini yang utama, saling percaya, mempercayai sesamanya, ya, kompak, selalu bekerja sama. Kemudian ajaran dasar yang kedua adalah Bushido. Apa itu? Merupakan kode etik masyarakat berupa 2 ajaran pokok saja yang harus tertanam di masyarakat Jepang, yang sudah tertanam sejak dulu sampai sekarang, yang menjadi dasar mereka semua kompak, bersemangat, sehingga mendapatkan hasilnya menjadi negara maju. Ketika negaranya maju, masyarakatnya otomatis akan sejahtera. Apa itu? Yang pertama adalah ajaran itu yang mengajarkan bahwa setiap orang harus loyal kepada atasan, ya, loyal kepada atasan, loyal kepada pemerintah, loyal kepada guru, loyal kepada kepala sekolah, loyal kepada dosen, loyal kepada dekan, rektor. Itu ajaran orang Jepang. Loyal kepada yang di atasnya, ya. Kalau itu dia karyawan, loyal itu setia kepada bosnya. Kalau itu murid, setia kepada gurunya, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, ini yang terpenting adalah hormat kepada orang tua. Selalu hormat kepada orang tua, ya. Tidak seperti di Indonesia, ya. Ini menjadi PR kita. Orang tuanya dilawan, dibentak, ya kan? Minta sepeda motor tidak diberi karena orang tuanya tidak punya uang, dibentak, dan sebagainya lah. Inilah kedua ajaran tradisional atau manajemen tradisional atau dasar keilmuan tradisional yang dilakukan untuk memanage Jepang setelah keterpurukannya, yang untuk memanage masyarakat Jepang. Hanya sederhana sebenarnya, berangkat dari 2 ajaran dasar ini, sehingga Jepang itu kompak, bersatu, tidak ada saling menjatuhkan, tidak ada saling iri dengki, bekerja sama, dan Jepang sekarang menjadi negara yang luar biasa. Tidak hanya di bidang otomotif teknologi, di bidang keilmuan yang lain Jepang selalu ada di depan, di bidang kedokteran, di bidang sains, dan lain sebagainya. Tapi yang terpenting di sini adalah bagaimana Jepang bisa memanage itu semua, memanage negara Jepang yang negara kecil, orangnya pendek-pendek, sipit-sipit. Kalau dari segi fisik kalah dengan negara-negara Eropa, ya.
dan lain sebagainya, negara barat, negara Arab. Salah, kecil-kecil orang Jepang, sipit-sipit, tapi luar biasa. Dalam bidang sepak bola juga, walaupun Jepang itu kecil-kecil orangnya, sepak bolanya walaupun belum menjuarai event besar, tapi ditakuti oleh tim-tim sepak bola negara-negara maju. Itu yang bisa kita petik. Oke. Nilai-nilai dalam manajemen Jepang. Jadi inti dari manajemen Jepang itu apa yang bisa kita belajar dari sana sehingga Jepang itu bisa memanage negaranya, masyarakatnya menjadi maju, menjadi bagus. Pertama, falsafah kolektivitas dan kebersamaan tadi tidak hanya tertanam dalam jiwa patriotisme bangsa Jepang, namun juga dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam bidang manajemen. Jadi budaya kebersamaan tadi itu dua ajaran utama falsafah hidup orang Jepang itu, Konfusianisme dan Buddhis, apa itu, Bushido itu, ya, tidak hanya tertanam dalam kehidupan di keluarga, di negara, tapi di seluruh kehidupan. Dua falsafah, dua ajaran utama tadi itu diterapkan, termasuk dalam ilmu manajemen ini. Berikutnya, dalam bidang manajemen perusahaan maupun pemerintahan tertanam falsafah manajemen yang didasarkan kepada ini. Dalam bidang manajemen perusahaan maupun dalam kehidupan politik, kehidupan pemerintahan, tertanam falsafah manajemen yang didasarkan kepada pertama, saling percaya, kedua, tanggung jawab bersama dan partisipasi, meningkatkan semangat kerja, dan yang ketiga, kestabilan dan produktivitas dalam organisasi. Jadi dalam sebuah kehidupan organisasi, ya, di Jepang hanya tiga ini yang menjadi dasar mereka dalam berorganisasi. Pertama, saling percaya mempercayai. Yang kedua, tanggung jawab bersama di dalam organisasi itu. Di dalam organisasi itu apa dia tugasnya, itu saja yang dia kerjakan. Pokoknya tugas saya di organisasi ini adalah bagian ini, ya bagian itu yang dia kerjakan secara maksimal. Selalu bekerja sama dengan baik. Dan yang ketiga, menciptakan suasana, menciptakan sebuah kehidupan organisasi yang stabil dan terus bekerja giat sehingga organisasi itu dapat berjalan. Jadi hanya tiga ini yang diminat di Jepang dalam setiap kehidupan, sehingga segi-segi kehidupan di Jepang menjadi maju dan berhasil. Dan ini bisa kita jadikan pelajaran dalam kita berorganisasi. Nggak usah ruwet-ruwet, nggak usah bingung-bingung bagaimana cara kita membesarkan organisasi kita, cara kita menjalankan organisasi kita. Cukup tiga ini yang harus dibudayakan dalam organisasi kita. Tiga ini yang harus kita manage. Saling percaya mempercayai antara anggota organisasi, ya. Ketua organisasi percaya kepada anggota, begitu pun sebaliknya, ya. Tanggung jawab tupoksinya, bekerja sama dengan baik, dan ciptakan kondisi yang harmonis dalam organisasi itu. Maka insya Allah kalau organisasi yang kita kerjakan, organisasi yang kita pimpin, apabila tiga ini yang merupakan pelajaran dari Jepang bisa kita terapkan, maka insya Allah organisasi kita yang dimanage dengan cara seperti ini
maka akan maju, akan eksis, gak akan mundur, gak akan bubar. Sulit apabila sebuah organisasi itu sudah kompak semua di dalamnya, saling percaya, kerjasama, kompak, ya, tupoksinya dikerjakan sesuai dengan tupoksi, ya, harmonis. Sepertinya nggak mungkin sebuah organisasi yang sudah seperti itu akan bubar. Nah, ketika ada organisasi itu bubar, tidak berjalan mandek, ya mungkin salah satu di antara tiga ini atau tiga-tiganya tidak diterapkan. Ini pelajaran kita dari manajemen di negara Jepang. Hanya sederhana, tapi sulit. Untuk saling percaya saja sulit. Nggak usah dalam organisasi, antara teman berdua saja, ya. Kita punya teman satu kampung, ya, satu kos, satu kelas. Kita dengan teman saja berdua, antara si A dan si B, itu untuk saling percaya kadang sulit, apalagi kalau berbicara satu organisasi yang orangnya sampai puluhan bahkan ratusan. Tuh, jadi inilah yang perlu kita petik, yang perlu kita pelajari, yang perlu kita kembangkan dalam kita berorganisasi dan bermanajemen. Kesimpulan, berdirinya perusahaan-perusahaan raksasa Jepang, ya, erat kaitannya dengan kepribadian tradisional masyarakat Jepang yang tadi itu Konfusianisme dan apa tadi itu Bushido, yang telah melahirkan filsafat manajemen yang dapat ditanamkan dalam setiap jiwa peserta organisasi. Jadi inilah gambaran umum tentang manajemen di negara Jepang. Kita selain belajar dari literatur ilmu organisasi manajemen yang lain, negara lain, kita juga harus memperhatikan manajemen dari negara Jepang karena terbukti. Itulah yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.